Halo guys, aku Rahel Christine dan ini adalah video pertama aku. Dan di dalam video ini aku pengen memberitahukan kepada kalian apa aja sih gejala-gejala dari depresi. Nah, saat ini nggak sedikit ya orang yang mengalami depresi. Mungkin saja kita sendiri juga pernah mengalami gejala depresi. Atau mungkin orang-orang terdekat kita seperti keluarga kita, rekan-rekan kerja kita, teman-teman kita, dan orang-orang terdekat kita mungkin juga pernah mengalami gejala depresi. Tapi kita tidak menyadarinya karena kita tidak mengetahui apa itu gejala-gejala dari depresi. Nah, kenapa sih gejala depresi itu penting banget untuk kita ketahui? Karena depresi itu menimbulkan adanya dampak-dampak yang negatif bagi orang yang mengalaminya. Nah, dampak-dampak negatifnya itu apa? Yang pertama, bisa menurunnya konsentrasi dan juga perhatian, kemudian menurunnya produktivitas dari orang tersebut, kemudian kalau misalnya orang tersebut memiliki suatu penyakit yang dia derita, kemudian dia mengalami depresi, maka penyakit yang diderita itu akan semakin diperburuk dengan adanya depresi itu. Atau mungkin sebelumnya dia nggak punya penyakit apa-apa, tapi karena dia mengalami depresi, maka seiring berjalannya waktu, depresi itu bisa menyebabkan adanya penyakit fisik, penyakit-penyakit yang dia derita. Kemudian yang terakhir itu penyebabnya yang paling berat itu karena dapat menyebabkan adanya kematian. Nah, kenapa menyebabkannya kematian? Karena adanya rasa keinginan untuk bunuh diri pada orang yang mengalami depresi berat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam gejala, kita akan tahu dulu apa aja sih penyebab-penyebab yang menyebabkan seseorang itu mengalami depresi. Jadi ada banyak banget faktor dan penyebab-penyebab seseorang itu mengalami depresi. Bisa kita lihat dari biopsikososial dari orang tersebut. Nah, contohnya misalnya kayak mungkin kurangnya dukungan dari sekitar dia, adanya tekanan di sekitar dia, atau mungkin sulit mendapat pekerjaan. Mungkin ada juga dari dalam dirinya, misalnya seperti timbul rasa kesepian, atau mungkin adanya peristiwa traumatik sebelumnya yang pernah dialami, dan masih banyak banget faktor dan hal-hal yang menyebabkan orang tersebut mengalami depresi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam gejala depresi ya. Jadi, menurut PPDGJ 3, depresi itu memiliki gejala utama dan juga gejala tambahan. Nah, gejala utamanya itu ada 3. Yang pertama, gejala utama dari depresi adalah adanya suasana hati yang depresif. Artinya adalah dia memiliki suasana hati yang selalu sedih setiap harinya. Dia tidak ada kegembiraan sama sekali, pokoknya dia selalu merasa sedih aja, murung seperti itu. Dan gejala kedua adalah kurangnya minat dan kegembiraan. Jadi yang tadinya dia suka bermain futsal, mungkin dia suka melakukan hobinya, dia suka melakukan banyak hal, tiba-tiba dia minatnya menjadi berkurang, dia nggak suka ngapa-ngapain gitu, dia lebih suka di rumah, dia menarik diri dari masyarakat, seperti itu, dia lebih suka untuk sendirian. Nah, kemudian kegembiraannya tadi sudah saya bilang kalau kegembiraannya itu berkurang, dia merasa perasaan yang sedih terus. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menurunnya aktivitas. Jadi yang tadinya dia suka hangout sama teman, kemudian dia produktif, suka melakukan banyak banget aktivitas, tiba-tiba aktivitasnya itu lama-kelamaan menjadi menurun. Nah, itu dia tadi 3 gejala utama dari orang yang mengalami depresi. Nah, kemudian juga ada beberapa gejala tambahan yang menyertai gejala utama tersebut. Gejala tambahan yang pertama yaitu adalah menurunnya konsentrasi dan perhatian dari orang tersebut. Kemudian yang kedua, berkurangnya kepercayaan diri pada orang tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, adanya perasaan yang pesimistis. Dia merasa tidak berharga, dia merasa tidak berguna, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, adanya penurunan dari nafsu makan. Nah, yang kelima, adanya gangguan tidur dari orang tersebut. Gangguan tidur ini bisa dia insomnia atau hiperinsomnia. Dia sulit untuk memulai tidur atau dia tidurnya kelamaan. Nah, kemudian juga yang terakhir ini, yang paling berat adalah adanya rasa atau keinginan untuk bunuh diri pada orang yang memiliki gejala depresi berat.
Nah, kemudian apakah seseorang harus memiliki seluruh gejala utama dan seluruh gejala tambahan dulu baru kita mengetahui bahwa sepertinya orang ini mengalami depresi? Nah, ternyata enggak. Jadi, depresi itu dia memiliki tiga kategori. Ada depresi ringan, depresi sedang, dan depresi berat. Nah, kalau kita ingin mendeteksi suatu penyakit, lebih baik kita deteksi secara dini kan. Kita lebih baik mendeteksi dari mungkin adanya gejala-gejala dari depresi berat terlebih dahulu supaya supaya dampak negatif yang ditimbulkan itu bisa bisa berkurang. Nah, jadi kalau misalnya ditemukan adanya 2 gejala utama saja dan juga adanya minimal 2 gejala tambahan yang terjadi minimal dalam kurun waktu 2 minggu, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mengalami depresi ringan. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan kepada mungkin diri kita sendiri? Kita sadar bahwa kita kayaknya ada gejala-gejala seperti itu deh. Kemudian atau mungkin kita melihat orang-orang di sekitar kita yang memiliki gejala tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Dan yang harus kita lakukan itu adalah segera mengkonsultasikan orang tersebut kepada dokter yang memang berkompetensi di dalam bidang psikiatri. Tujuannya adalah untuk supaya orang tersebut bisa mendapatkan intervensi dengan segera agar mengurangi resiko atau dampak-dampak negatif yang mungkin ditimbulkan pada orang tersebut. Nah, lebih baik kita mendeteksi seseorang yang mengalami depresi dari sejak dini, dari sejak mungkin adanya tanda-tanda depresi ringan, supaya kita bisa mencegah tuh terjadinya hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada orang tersebut. Oke, aku rasa itu aja yang mau aku sampaikan dalam video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih.